Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusufan Sitejo, absen 24 dari kelas AK1F. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang sistem pelaporan komputerisasi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Yulianti Rahmayani. Untuk Yuli, dipersilahkan. Pengertian deskripsi sistem pelaporan komputerisasi. Akuntansi dengan sistem komputerisasi merupakan sistem akuntansi yang memanfaatkan perangkat komputer untuk menjalankan software akuntansi. Software akuntansi ini akan membantu dalam proses pengelolaan setiap transaksi yang terjadi. Selain itu, software akuntansi juga dapat digunakan sebagai laporan keuangan yang akurat. Jadi bisa dikatakan bahwa otomatisasi akuntansi sangat penting untuk sebuah bisnis. Menurut James, pada tahun 2001 menjelaskan, SIA berbasis komputerisasi adalah kondisi ketika jejak audit dalam sistem yang berbasis komputer kurang bisa diamati daripada sistem manual tradisional. Mereka tetap eksis. Rekod akuntansi dalam sistem yang berbasis komputer disajikan dalam 4 jenis file yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah file induk, file transaksi, file referensi, dan file arsip. Semakin majunya teknologi, banyak perusahaan pengembang software membuat aplikasi canggih untuk akuntansi. Pengembangan software ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akuntansi dengan sistem otomatisasi. Karena pengembangan itulah beragam aplikasi untuk akuntansi mulai bermunculan dan banyak digunakan perusahaan di Indonesia. Salah satunya adalah software akuntansi Akurat Online. Kemudian, ada dokumen yang terkait dengan sistem pelaporan komputerisasi. Yang pertama yaitu jenis-jenis file yang terdiri dari file induk merupakan sebuah file induk secara umum berisi data-data akun. Nilai data-data dalam file induk atau buku besar dan buku besar pembantu diperbarui dari transaksi. Dan yang kedua ada file transaksi, merupakan sebuah file transaksi, file sementara yang menyimpan rekod transaksi yang digunakan untuk mengubah atau memperbarui data dalam file induk. Pesan penjualan, penerimaan persediaan, dan penerimaan kas adalah contoh dari file transaksi. Dan yang ketiga yaitu file referensi. Merupakan sebuah file referensi menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi. Dan yang terakhir yaitu file arsip, merupakan sebuah file arsip berisi rekod-rekod tentang transaksi masa lalu yang dipertahankan untuk referensi yang akan datang. File arsip meliputi jurnal-jurnal, informasi pembayaran gaji periode sebelumnya, daftar nama pegawai sebelumnya, rekod tentang akun yang dihapus, dan buku besar periode sebelumnya. Dan yang kedua yaitu rekod akuntansi. Rekod akuntansi dalam sistem berbasis komputer disajikan dalam 4 jenis file magnetis yang berbeda, yaitu ada file induk, file transaksi, file referensi, dan file arsip. Prosedur sistem. 1. Bagian alir dokumen adalah bagian yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Yang kedua, desain alur data. Disebut juga dengan diagram alir data atau data flow diagram adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari dalam data. Yang ketiga adalah desain input, adalah rancangan masukan untuk memenuhi kebutuhan desain output, menentukan bagian yang disimpan dan diproses atau desain database. Yang keempat adalah desain output, adalah desain keluaran dari sistem perangkat lunak yang akan digunakan berguna untuk mempersiapkan desain input dari database. Yang kelima, desain dan implementasi dari analisis, di mana penulis dapat membuat aplikasi laporan keuangan yang diperlukan oleh perusahaan. Setelah data tersebut diproses, lalu penulis membuat program aplikasi komputerisasi laporan keuangan. 6 adalah desain teknologi. Desain teknologi dibagi menjadi 2, yaitu perangkat keras atau hardware, merupakan gabungan atau rangkaian berbagai peralatan fisik komputer yang prinsip kerjanya didasarkan pada ada tidaknya arus listrik. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yaitu bagian dari sistem komputer yang merupakan sekumpulan perintah atau instruksi yang digunakan untuk menghidupi komputer agar alat tersebut bisa digunakan untuk menangkap data dan mengolah data serta memberi informasi yang diperlukan. Berikut adalah contoh bagan alir dari sistem pelaporan komputerisasi.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zidan. Untuk Zidan dipersilahkan. Saya Zidan Absen 30 akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu pengendalian internal dalam sistem berbasis komputer. Sistem pengendalian internal dalam sistem akuntansi manual lebih difokuskan pada orang yang bertanggung jawab melaksanakan prosedur sistem tersebut. Jika komputer digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, maka akan terjadi pergeseran dari sistem yang berorientasi pada manusia beralih ke sistem yang berorientasi pada komputer. Karena ada perbedaan karakteristik atau fokus pengendalian, maka pada pengendalian internal dalam sistem akuntansi berbasis komputer, terdapat perubahan mengenai unsur-unsur pokok dari pengendalian internal. Pengendalian internal dalam sistem akuntansi berbasis komputer dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang pertama yaitu pengendalian umum. Pengendalian umum ditetapkan dalam bentuk pedoman umum yang harus diikuti oleh karyawan dalam menjalankan tugas pengolahan data elektronik agar dapat menciptakan lingkungan yang baik bagi pemrosesan data dalam setiap aplikasi. Kelemahan dalam pengendalian umum akan berdampak terhadap semua jenis pengendalian aplikasi yang telah dirancang. Bidang-bidang yang termasuk dalam pengendalian umum meliputi pengendalian dalam bentuk pemisahan fungsi pada organisasi, pengendalian dalam pengembangan sistem, pengendalian perangkat keras, pengendalian atas penggunaan perangkat keras, dan pengendalian atas akses perangkat lunak. Pengendalian umum dibagi menjadi 5, yaitu pengendalian dalam bentuk pemisahan fungsi pada organisasi, yang kedua pengendalian dalam bentuk pemisahan fungsi pada organisasi, yang ketiga pengendalian perangkat keras, yang keempat pengendalian atas penggunaan perangkat keras, dan yang kelima pengendalian atas penggunaan perangkat keras. Yang kedua yaitu pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang dirancang untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan selama tahapan pemrosesan data transaksi yang dimulai dari tahap masukan, proses, dan tahap keluaran. Agar proses data tersebut dapat menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat pada waktunya, maka diperlukan pengendalian aplikasi untuk ketiga tahapan tersebut, yaitu pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Yang pertama yaitu pengendalian masukan atau input control. Pengendalian masukan bertujuan untuk meyakinkan bahwa data transaksi yang dimasukkan telah lengkap, akurat, dan valid. Selain itu, pengendalian masukan didesain untuk memberikan keyakinan bahwa data yang akan diproses telah diotorisasi, diidentifikasi dengan baik, dan data tersebut tidak tergabung dengan data yang lain. Yang kedua yaitu pengendalian proses atau proses kontrol. Pengendalian ini didesain untuk meyakinkan bahwa pengolahan data elektronik telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud. Untuk aplikasi tertentu, yaitu bahwa seluruh transaksi diproses sebagaimana yang diotorisasikan. Pengendalian proses bertujuan untuk meyakinkan bahwa tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Ketiga yaitu pengendalian keluaran atau output control. Hasil pemrosesan komputer dapat disimpan terlebih dahulu ke dalam media penyimpanan atau dapat langsung ditampilkan ke dalam bentuk cetakan printout untuk didistribusikan kepada pemakai laporan. Tujuan dari pengendalian keluaran adalah untuk memberi keyakinan bahwa hasil pemrosesan sudah akurat dan lengkap, serta meyakinkan bahwa laporan hanya didistribusikan kepada pemakai yang berwenang saja. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah pengucapan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.